Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah amma ba'du. Memuji dan bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam, wal ihsan, serta nikmat dipertemukannya dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin atbaut tabiin, dan semoga kepada kita semua selaku umat akhir zaman yang insya Allah senantiasa komitmen dan konsisten menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sedikit dari luasnya ilmu Allah yang berjudul 5 golongan yang rugi di bulan Ramadan. Betapa istimewanya bulan Ramadan yang membuat bulan ini penuh dengan nikmat dan berkah dari Allah SWT. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Tak hanya menjalankan ibadah wajib di bulan Ramadan saja, Allah SWT juga memberikan ganjaran yang sangat besar kepada mereka yang menjalankan amalan-amalan lainnya di bulan suci Ramadan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita. Dibuktikan melalui hadis dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dermawan di bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sudah seharusnya menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita. Namun, ada beberapa golongan yang justru rugi di bulan Ramadan. Golongan seperti apakah mereka? Golongan yang pertama adalah mereka yang menganggap bulan suci Ramadan biasa saja. Umumnya, umat Islam menyambut bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita. Berbagai persiapan dilakukan, misalnya membersihkan rumah dan masjid sebagai persiapan untuk ibadah. Selain itu, orang-orang juga akan merencanakan aktivitas selama bulan Ramadan dan makanan untuk berbuka serta sahur. Namun, sayang sekali jika ada seseorang yang menganggap bulan Ramadan biasa saja. Sungguh orang tersebut sangatlah rugi. Apalagi dia tidak segera melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Mengingat Allah SWT memberikan banyak pahala kepada mereka melalui amalan-amalan yang dikerjakan oleh setiap hambanya. Maka oleh karena itu, marilah kita manfaatkan waktu yang penuh keberkahan ini dengan melakukan amalan-amalan yang baik. Golongan yang kedua adalah orang yang hanya berubah alim di bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang identik dengan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah karena banyak pahala yang dijanjikannya. Contohnya seperti malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu ada seseorang yang berubah menjadi alim. Lebih parahnya lagi, kealimannya hanya berubah di bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan selesai, maka dia akan kembali melakukan maksiat. Hal inilah yang harus dihindari oleh umat Islam. Bahkan Imam Ahmad pernah mengatakan seburuk-buruknya kaum adalah mereka yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita bersikap istiqomah atau konsisten dalam berbuat kebaikan. Jika di bulan Ramadan kita berbuat baik, maka pertahankan kebaikan tersebut. Jika bisa, tingkatkan kembali kebaikan tersebut menjadi lebih baik lagi. Golongan yang ketiga adalah orang yang hanya menahan lapar dan haus. Berpuasa bukan berarti hanya menahan lapar dan haus. Sedangkan perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan dosa masih saja dilakukan. Hal inilah yang membuat puasa kita sia-sia dan hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Dijelaskan dalam sebuah hadis, kam min so'imin laisa lahu min syamihi
ilal ju' wal atsi. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya melainkan rasa lapar dan haus. Hadis riwayat Nasa'i. Jadi kita jangan sekedar menahan rasa lapar dan haus saja, tetapi kita juga harus menahan dari segala perbuatan yang dapat menimbulkan dosa dan dari segala apa-apa yang dapat membatalkan puasa agar puasa kita tidak sia-sia. Golongan yang keempat adalah mereka yang menyanyiakan waktu di bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan sebaiknya diisi dengan aktivitas-aktivitas yang baik dan sesuai dengan perintah Allah SWT. Contohnya seperti membaca Al-Quran, berzikir, itikaf, dan hal-hal positif lainnya. Orang-orang yang tidak memanfaatkan waktunya di bulan Ramadan sebaik mungkin, maka orang tersebut dianggap sebagai golongan yang rugi. Dalam hal ini, mengatur waktu di bulan Ramadan sangatlah penting. Mengingat di malam hari kita juga harus melakukan sahur dan sholat tarawih. Sehingga mengatur jadwal istirahat sangatlah penting. Agar semuanya berjalan dengan baik dan seimbang. Golongan yang kelima adalah orang yang tetap melakukan maksiat di bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan sudah seharusnya setiap orang membenahi diri menjadi lebih baik, bukan justru tetap melakukan maksiat. Apalagi di bulan Ramadan Allah SWT membukakan pintu ampunan selebar-lebarnya. Sehingga kesempatan tersebut haruslah kita manfaatkan sebaik mungkin. Dan tentunya harus dengan hati yang tulus dan ikhlas. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan hanya mengharapkan pahalanya darinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itulah 5 golongan yang rugi di bulan Ramadan. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan baik dan karena Allah semata. Dan semoga kita semua tidak termasuk ke dalam 5 golongan yang rugi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin bisa saya cukupkan sekian. Apabila banyak kesalahannya, itu datangnya dari diri saya pribadi, dan benarnya itu datangnya dari Allah, Rasul, dan Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.